Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen mata kuliah pengembangan organisasi yang mengampu kelas kami, dan rekan-rekan seperjuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Putri Muhlida dengan NIM 17056210116, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 4, kelompok saya sendiri, untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai e-katalog yang telah kami sebagai kelompok 4 buat. Temanya yaitu tentang pengumpulan dan memproses informasi terkait dengan pengembangan dan perubahan organisasi. Collecting, Analyzing, and Feeding Back Diagnostic Information. Pada slide pertama atau cover pertama ini adalah kelompok 4 yang di tengah perempuan merupakan narasumber kami. Selanjutnya, untuk yang slide kedua adalah Bapak Suherdi, SPDS HMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada anggota dari kelompok 4 itu sendiri. Yang pertama ada Fauzan Azima, yang kedua ada Maria Lokden, ketiga ada Muhammad Umar Jaisyur Rahman, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada saya Rifa Putri Muhlida. Baik, di sini terdapat kata pengantar. Selanjutnya ini table of content, ya, atau daftar isi. Untuk pendahuluan ada di halaman 6. Kedua, informasi dan hubungan diagnostik ada di halaman 7. Yang ketiga, pengumpulan data ada di halaman 8. Yang keempat, pengambilan sampel ada di halaman 9. Yang kelima, menganalisis data ada di halaman 10. Yang keenam, ada umpan balik data di halaman 11. Yang ketujuh, ada umpan balik survei di halaman 12. Yang kedelapan, ada studi kasus di halaman 13. Yang kesembilan, ada kesimpulan di halaman 14. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka ada di halaman 15. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu pengembangan organisasi atau OD merupakan proses perencanaan dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan organisasi dengan menggunakan intervensi yang didasarkan pada teori dan praktik ilmu perilaku. Proses mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan umpan balik informasi diagnostik sangat penting dalam OD dikarenakan yang pertama ini ada memahami kondisi sebenarnya dari organisasi secara objektif dan komprehensif. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau potensial dalam organisasi secara akurat dan relevan. Yang ketiga, menemukan solusi-solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara bersama-sama. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan komitmen antara praktisi OD dan klien dalam proses perubahan organisasi. Baik, untuk selanjutnya yang pertama ada materi, informasi, dan hubungan diagnostik. Informasi diagnostik ini sendiri merupakan informasi tentang variabel-variabel yang relevan dengan masalah atau situasi yang sedang diteliti dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pada hubungan diagnostik, Janisijevic tahun 2010 menyatakan bahwa suatu diagnosa organisasi ini sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis organisasi dalam rangka mengidentifikasi kelemahan organisasi sehingga dapat dinetralisasi melalui perubahan organisasi. Sedangkan menurut Nolan dalam Chung Judge dan Halbach tahun 2011, diagnosis organisasi ini merupakan menentukan apa dan bagaimana yang akan dapat terjadi, mencari cara untuk menjembatani kesenjangan atau gap, dan membentuk dasar-dasar untuk menentukan intervensi yang diperlukan.
Nah, selanjutnya materi kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan proses dalam mendapatkan informasi tentang variabel-variabel yang relevan dengan masalah atau situasi yang sedang diteliti. Nah, terdapat beberapa metode nih untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada survei atau kuesioner. Jadi di survei atau kuesioner ini biasanya berisi pertanyaan dengan jawaban tetap tentang komponen organisasi. Yang kedua ada wawancara. Metode ini efektif untuk mengumpulkan data dalam OD yang bersifat adaptif, yang memungkinkan pewawancara untuk memodifikasi pertanyaan dan menyelidiki masalah yang muncul selama proses wawancara. Yang ketiga ada observasi. Dalam hal ini menempatkan praktisi OD secara langsung berhubungan dengan perilaku yang dimaksud tanpa harus bergantung pada persepsi orang lain. Jadi menurut dari pewawancara itu sendiri atau si pengamat perilaku itu sendiri. Yang terakhir ada ukuran tidak langsung. Ukuran tidak langsung ini merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan intervensi praktisi OD atau instrumen pengukuran ke dalam konteks penelitian. Selanjutnya ada materi tentang pengambilan sampel. Menurut Margono tahun 2004, teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, dalam pengambilan sampel ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada probability sampling, dan kedua ada non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling ini sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, dari probability sampling ini sendiri terdapat lagi nih jenisnya ada 4. Yang pertama ada simple random sampling. Dinyatakan simple atau sederhana dikarenakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang digunakan menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir ada cluster sampling. Jadi di cluster sampling ini teknik pengambilannya digunakan jika populasi ini terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Yang kedua, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ada sekitar 6 contoh atau 6 jenis non-probability sampling. Yang pertama ada systematic sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi berdasarkan urutannya gitu. Yang kedua ada quota sampling. Pengambilan teknik ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah dari sampel itu sendiri memenuhi dari yang diinginkan. Yang ketiga ada accidental sampling. Jadi teknik ini berdasarkan secara kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat ada purposive sampling. Teknik ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasinya. Yang kelima ada sampling jenuh, di mana teknik ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya ini relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Dan yang terakhir, yang keenam ada snowball sampling. Teknik pengambilan sampel ini awalnya berjumlah kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih rekan-rekannya untuk dijadikan sampel
sehingga terus-menerus jumlahnya ini makin banyak. Selanjutnya ada materi tentang menganalisis data. Menganalisis data ini menganalisis informasi diagnostik merupakan proses mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi dengan menggunakan teknik-teknik seperti teknik kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Nah, terdapat 2 poin nih dalam kualitatif. Yang pertama ada content analysis, di mana teknik ini bisa dibilang populer, terutama data wawancaranya. Content analysis ini mencoba meringkas komentar ke dalam kategori-kategori yang bermakna. Jika dilakukan dengan baik, analisis ini dapat mengurangi ratusan komentar wawancara menjadi beberapa tema yang secara efektif meringkas masalah atau sikap kelompok responden. Yang kedua ada force field analysis, di mana metode ini mengorganisir informasi yang berkaitan dengan perubahan organisasi ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama ada kekuatan untuk perubahan, dan yang kedua kekuatan untuk mempertahankan status quo atau menolak perubahan. Untuk metode selanjutnya yang kedua yaitu ada metode kuantitatif, di mana metode ini berguna untuk menganalisis data kuantitatif berkisar dari statistik deskriptif sederhana untuk item atau skala dari instrumen standar hingga analisis multivariat yang lebih unggul tentang properti instrumen yang mendasari dan hubungan di antara variabel-variabel yang diukur. Nah, terdapat 3 poin utama. Yang pertama ini ditentukan dari mean, standard deviation, and frekuensi distribusi. Ya, tentu saja ini ditentukan dari rata-rata data dari variabel yang telah ditentukan, terus kemudian standar deviasinya dan frekuensi distribusi. Lalu yang kedua ada scattergrams and correlation coefficient. Jadi scattergrams ini merupakan diagram yang secara visual menampilkan hubungan antara 2 variabel. Diagram ini dibuat dengan menempatkan setiap kasus seperti orang atau peristiwa pada titik temu nilainya untuk setiap 2 variabel yang dibandingkan. Dan correlation coefficient ini berupa angka yang meringkas data dalam diagram sebar atau scattergrams tadi. Nilainya berkisar antara -1 sampai dengan 1. Koefisien korelasi 1 berarti ada hubungan positif sempurna antara 2 variabel, sedangkan korelasi -1 menandakan hubungan negatif sempurna. Jika korelasi ini dinyatakan dalam angka 0, berarti tidak ada hubungan antara 2 variabel yang diteliti. Dan yang terakhir ada difference test, di mana penggunaan dari uji perbedaan untuk menilai apakah 2 kelompok atau lebih berbeda satu sama lain pada variabel tertentu, seperti misalnya kepuasan kerja atau ketidakhadiran. Difference test ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kelompok telah mengubah skor kepuasan kerja atau variabel lain dari waktu ke waktu. Baik, untuk selanjutnya ada umpan balik data. Umpan balik data ini merupakan proses menyajikan informasi diagnostik kepada klien agar mereka dapat memahaminya dan menarik implikasi tindakan darinya. Terdapat 2 poin utama nih, ada isi umpan balik data dan proses umpan balik data. Isi umpan balik data ini merupakan informasi diagnostik yang disajikan harus bersifat akurat, relevan, lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh klien. Proses umpan balik data ini yang pertama ada motivasi untuk bekerja dengan data, yang kedua partisipasi aktif, yang ketiga diskusi dan klarifikasi, dan yang terakhir yaitu kepercayaan dan komitmen.
Baik, untuk selanjutnya ada materi mengenai umpan balik survei. Jadi, pada umpan balik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Kemudian hasilnya diumpan balikan pada setiap peserta yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan yang konstruktif. Nah, terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada karakteristik umpan balik survei yang efektif, seperti relevan, dimengerti, deskriptif, diverifikasi, terbatas, tepat waktu, signifikan, komparatif, dan unfinalized. Kemudian keterbatasan dalam umpan balik survei ini seperti tujuan yang ambigu, ketidakpercayaan, topik tidak diterima, dan gangguan organisasi. Lalu proses-proses dari umpan balik survei ini, yang pertama ada keterlibatan anggota dalam survei, yang kedua survei mewakili seluruh anggota organisasi, ketiga data ini dianalisis dan dirangkum. Selanjutnya setelah data dirangkum disampaikan kepada tim dalam seluruh jajaran organisasi. Dan yang terakhir yaitu seluruh jajaran organisasi bekerja dengan data untuk memecahkan masalah atau mencapai visi di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian terdapat studi kasus mengenai analisis penerapan sistem pengendalian manajemen dengan model 4 levels of control di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai. Simon tahun 1995 menyatakan atau memperkenalkan sebuah model yang berfokus pada pencapaian strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Salah satunya adalah diagnostic control system pada pengukuran kinerja. Studi kasus di sini adalah Pusdiklat Bea Cukai menerapkan diagnostic control system berupa planning system yang diwujudkan dalam dokumen Renstra tahun 2015 sampai 2019. Hal ini menerapkan budgeting berupa anggaran berbasis kinerja dan memiliki pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Pada pelaksanaan anggaran secara umum masih memerlukan banyak penyesuaian ketika kegiatan sudah berjalan. Hal ini juga didukung dengan kurangnya koordinasi terkait pelaksanaan anggaran ini masih menjadi hambatan dalam perbaikan di organisasi. Dalam sistem pengendalian diagnostik menurut Simons, dinyatakan sebagai sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau manfaat yang dicapai organisasi serta mengoreksi penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar kinerja organisasi. Dalam hal ini, solusi yang bisa diberikan terhadap penetapan target IQ atau indikator kinerja utama yang memiliki resiko target mudah dicapai dan kesalahan variabel pengukuran. Negosiasi terhadap penetapan target tersebut harus dijadikan kegiatan wajib sebelum penetapan target itu sendiri. Agar dengan negosiasi ini para karyawan juga mampu menetapkan porsinya masing-masing sehingga penetapan target ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik, terakhir yaitu kesimpulan. Mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan umpan balik informasi diagnostik merupakan proses penting dalam pengembangan organisasi atau OD. Proses ini melibatkan hubungan diagnostik antara praktisi OD dan klien yang harus didasarkan pada kepercayaan dan komitmen. Proses ini juga melibatkan metode-metode untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan memberikan umpan balik baik data maupun survei. Proses ini dapat menggunakan intervensi umpan balik sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan organisasi. Proses ini dapat dipengaruhi dan mempengaruhi ketergantungan organisasi yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan e-katalog ini. Sekian dari saya, Rifa Putri Muhlida, dalam menjelaskan atau mempresentasikan e-katalog dari kelompok 4.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari penyampaian atau penulisan e-katalog ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.